Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin, jamaah rahimakumullah. Saat ini kita telah berada di bulan Syawal 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 2 Mei 2022 Masehi. Pada Idul Fitri ini seharusnya kita meraih kemenangan. Tetapi tahukah kita bagaimana kemenangan yang sebenarnya? Kemenangan yang sebenarnya adalah umat Islam harus terbebas dari kesyirikan, harus beribadah hanya kepada Allah saja. Kita menjauhi segala perbuatan dosa dan maksiat, dan istiqomah atau konsisten di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin saudaraku, di hari-hari yang telah kita lalui, dapat kita saksikan bahwa kaum muslimin saudara-saudara kita, bahkan mungkin kita, begitu giat dalam beramal soleh. Kita lihat di antara mereka gemar untuk mentadabburi Al-Quran, menghidupkan malam dengan sholat tarawih. Juga sebagian lainnya giat untuk berbagi dengan sesama melalui kelebihan harta yang mereka miliki. Namun yang sangat disayangkan saudaraku, amalan-amalan ketaatan semacam ini kadang terhenti setelah Ramadan itu berakhir. Amalan-amalan tersebut terasa hanya musiman saja, tahunan saja, karena baru muncul dan laris manis di bulan Ramadan. Namun setelah Ramadan berakhir, lenyap begitu saja. Sebagian surau-surau tutup kembali sampai Ramadan tahun depannya. Padahal amalan yang paling baik dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah demikian. Apakah amalan kita harus banyak, ataukah lebih baik amalan kita itu rutin walaupun hanya sedikit? Wallahu a'lam. Wahai saudaraku, rajin ibadah janganlah hanya sesaat. Perlu kita ketahui bahwa ibadah tidak semestinya dilakukan hanya sesaat saja, hanya suatu waktu saja. Seperti ini bukanlah perilaku yang baik. Para ulama sampai mengeluarkan kata-kata yang pedas terhadap orang yang rajin sholat, tetapi hanya bulan Ramadan saja. Sedangkan pada bulan-bulan yang lainnya amalan tersebut dia tinggalkan. Para ulama juga mengatakan sejelek-jelek orang adalah yang hanya rajin ibadah pada bulan Ramadan saja. Sesungguhnya orang soleh, orang baik adalah orang yang rajin ibadah dan rajin sholat dia sepanjang tahun, sepanjang bulan. Ibadah saudaraku bukan hanya dilakukan
pada bulan Ramadan saja, atau bulan Rajab saja, atau Sya'ban saja, sebaik-baik ibadah adalah yang dilakukan sepanjang tahun. Seorang ulama yang bernama Asy-Syibli pernah ditanya oleh muridnya, oleh jamaahnya, bulan manakah yang lebih utama, Rajab ataukah Sya'ban? Beliau menjawab, jadilah Rabbaniyin dan janganlah menjadi Sya'baniyin. Maksudnya yaitu jadilah hamba yang Rabbani, yang rajin ibadah setiap bulan, sepanjang tahun, dan jangan hanya beribadah pada bulan Sya'ban saja. Dan juga beliau menyambung perkataannya, jadilah Rabbaniyin, jangan menjadi Ramadhaniyin. Maksudnya yaitu beribadahlah secara kontinu, secara terus-menerus sepanjang tahun, dan jangan hanya beribadah pada bulan Ramadan saja. Begitu pula suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia merutinkan amalannya setiap hari dan bukan musiman pada waktu atau bulan tertentu. Itulah yang dicontohkan beliau kepada kita umatnya. Kemudian seorang sahabat bernama Alqamah, dia pernah bertanya kepada Ummul Mukminin, ibunya kaum mukminin, yaitu istrinya Rasulullah, Aisyah radhiyallahu anha, mengenai amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah beliau mengkhususkan hari-hari tertentu untuk beramal? Kemudian Aisyah menjawab, la kana amaluhu dimatan. Beliau tidak mengkhususkan waktu tertentu untuk beramal. Amalan beliau adalah amalan yang kontinu, terus berlanjut, terus menerus. Saudaraku kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perlu kita ketahui bahwa tanda diterimanya suatu amalan adalah apabila amalan tersebut membuahkan amalan ketaatan berikutnya. Di antara bentuknya adalah apabila amalan tersebut dilakukan secara kontinu. Sebaliknya, tanda tertolaknya suatu amalan alias tidak diterima apabila amalan tersebut malah membuahkan kejelekan setelah itu. Coba saudaraku kita simak ungkapan para ulama yang sangat mendalam ilmunya mengenai hal ini. Sebagian ulama mengatakan, man sawabil hasanatu ba'daha wa min jaza'is sayyi'atu ba'daha, yang artinya di antara balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya, dan di antara balasan kejelekan adalah kejelekan yang selanjutnya. Kemudian Ibnu Rajab, seorang ulama, dia menjelaskan hal tersebut, yaitu balasan dari amalan kebaikan adalah amalan kebaikan yang selanjutnya. Barang siapa melaksanakan kebaikan lalu dia melanjutkan dengan kebaikan yang lainnya, maka itu adalah amalannya, tanda amalannya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula barang siapa yang melaksanakan kebaikan namun malah dilanjutkan dengan amalan yang jelek, maka ini adalah tanda tertolaknya atau tidak diterimanya amalan kebaikan yang telah dia lakukan. Kaum muslimin, saudaraku jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pentingnya beramal yang kontinu, yang terus menerus walaupun sedikit. Amalan yang kontinu walaupun sedikit itu akan mengungguli amalan yang tidak rutin meskipun jumlahnya banyak. Amalan ini yang lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara dasarnya yaitu, atau dalilnya, yaitu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ahabbul amali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla, yang artinya amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah amalan yang terus menerus dilakukan walaupun amalan itu sedikit. Kemudian Aisyah pun
ketika melakukan suatu amalan, dia selalu berkeinginan keras, berusaha keras untuk merutinkannya. Di antaranya lagi saudaraku, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mencontohkan dalam amalan salat malam. Kita lihat, kita tahu bahkan Nabi salat malam sampai kakinya bengkak. Dan juga pada amalan salat malam ini Nabi kita menganjurkan agar mencoba untuk merutinkannya. Kemudian di dalam hadis dari Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wahai sekalian manusia, lakukanlah amalan sesuai dengan kemampuan kalian, karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah bosan sampai kalian merasa bosan." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang terus-menerus walaupun sedikit. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin saudaraku, apa ibadah yang sudah rutin kita lakukan di bulan Ramadan yang lalu? Salat 5 waktu ke masjid. Bukankah kita tahu setiap langkah kita ke masjid Allah Subhanahu wa taala beri pahala dan Allah ampuni dosa kita? Kemudian membaca Al-Qur'an. Bukankah kita tahu membaca Al-Qur'an satu hurufnya saja bernilai 10 pahala? Kemudian salat malam. Bukankah kita tahu apa manfaat salat tarawih di bulan Ramadan? Pengampunan dosa, pahala yang banyak, dan keinginan kita, doa-doa kita, munajat kita lebih cepat terkabul jika kita minta di malam hari. Biar kita salat tahajud 2 rakaat ditambah witirnya 1, tetapi setiap hari itu lebih baik. Kemudian salat duha. Bukankah kita tahu salat duha sama dengan sedekah sebanyak 360 sendi? Biar kita salat duha 2 rakaat, tetapi setiap hari itu lebih baik bagi kita. Kemudian sedekah. Bukankah kita tahu bahwa sedekah Allah balas berlipat-lipat ganda, dan sedekah bisa meredam murka Allah Subhanahu wa taala. Biar kita sedekah 5.000, 2.000, tetapi setiap hari itu lebih baik. Maka saudaraku, kita lanjutkan walaupun telah selesai bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini saudaraku adalah bulan training, bulan latihan untuk kita semua. Hikmah mengapa mesti kita merutinkan suatu amalan? Yang pertama, yaitu melakukan amalan yang sedikit namun kontinu akan membuat amalan tersebut langgeng terus-menerus, artinya akan terus tetap ada. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah pernah berkata, ketahuilah bahwa amalan yang sedikit namun rutin dilakukan itu lebih baik daripada amalan yang banyak namun jarang sekali dilakukan, namun sesekali dilakukan. Ingatlah saudaraku bahwa amalan yang sedikit tetapi rutin itu akan melanggengkan amalan ketaatan, zikir kepada Allah, dan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat dan keikhlasan di dalam beramal juga akan membuat amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang sedikit tetapi rutin itu akan memberikan ganjaran atau pahala yang besar dan berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan amalan yang sedikit, dengan amalan yang banyak tetapi sangat jarang dilakukan. Kemudian yang kedua, amalan yang terus-menerus dilakukan akan terus juga mendapatkan pahala, berbeda dengan amalan yang dilakukan sesekali saja meskipun jumlahnya banyak, maka ganjaran akan terhenti pada waktu dia beramal saja. Bayangkan saudaraku, jika amalan tersebut terus dilakukan terus-menerus, maka pahalanya pun
akan terus ada walaupun amalan yang dilakukan itu sedikit. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, jika kita istiqomah dalam ibadah, apa saja manfaatnya? Yang pertama, seseorang istiqomah dia akan selalu terhindar dari rasa takut dan sedih. Kemudian yang kedua, untuk seseorang yang istiqomah akan selalu memiliki sifat sabar dia dalam beribadah kepada Allah. Bahkan jika dia mendapat ujian pun dia akan sabar. Kemudian yang ketiga, bagi orang yang istiqomah dia akan selalu menerima saran dalam dia menjalani kehidupan. Kemudian yang keempat, bagi seorang yang istiqomah dia akan mendapatkan kebahagiaan baik dalam dunia maupun akhirat. Kemudian yang kelima, patuhi semua perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, setidaknya ada 7 tips, ada 7 cara agar kita bisa istiqomah dalam ketaatan, dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita meluruskan niat. Kemudian yang kedua, kita memahami makna syahadat. Kita harus menyadari bahwa 2 kalimat syahadat yang kita katakan, yang keluar dari lisan kita, itu bukan hanya ucapan saja. 2 kalimat syahadat juga memiliki konsekuensi, menjalani semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Untuk menjadi istiqomah, seorang muslim harus memahami makna syahadat untuk menjalankan ibadah dengan keyakinan dan ketulusan. Kemudian yang ketiga, mulai dari amalan yang kecil tetapi konsisten terus menerus. Untuk menjadi istiqomah adalah memulai praktek dengan jumlah yang sedikit, jumlah yang kecil. Ini merupakan bagian yang paling penting. Misalnya kita ingin terbiasa membaca Al-Quran, mulailah dengan membaca 1 halaman saja, atau setengah halaman saja itu pun jadi, tetapi kita paksakan diri untuk membaca setiap hari. Ketika seseorang langsung memulai dengan jumlah yang banyak, dia baca 1 juz, dia hanya semangat di awal. Ketika di pertengahan bahkan dia bisa terhenti, bahkan bisa dia tidak membaca Al-Quran lagi sama sekali. Kemudian yang keempat, bertaubat. Maksudnya yaitu kita meminta pengampunan kepada Allah Sang Maha Pengampun dengan sungguh-sungguh, dengan taubatan nasuha, dan tidak mengulangi apa kesalahan yang telah kita lakukan. Kemudian yang kelima, muhasabah, yaitu introspeksi diri. Seorang muslim yang memiliki alasan yang baik untuk melakukan perbuatan buruk, dia akan memikirkan terlebih dahulu dan mereka akan selalu mengintrospeksi dirinya sebelum melakukan tindakan. Keutamaan dan keuntungan dari muhasabah adalah untuk meningkatkan keimanan dari yang sebelumnya sering melakukan keburukan dan membuat perubahan dengan selalu melakukan perbuatan baik dan melakukan terus perbuatan baik dan selalu menyadari bahwa dia tidak memiliki daya atau upaya tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, tadabbur. Arti tadabbur yaitu untuk selalu dapat merenungkan semua tanda kebesaran Allah dengan cara selalu memandang besarnya kekuasaan Allah. Kita lihat matahari, kita lihat bulan, kita lihat bintang, kita lihat bumi ini, kita lihat lautan. Dengan kita seperti itu, kita dapat mentadabburi apa-apa ciptaan Allah. Kemudian yang kedelapan, mujahadah. Apa itu mujahadah? Yaitu seorang muslim harus selalu berusaha dengan serius dan harus menyadari bahwa musuh sesungguhnya, musuh kita yang paling hakiki, yang paling sebenarnya, yang harus kita perangi adalah hawa nafsu kita sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu
huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin, di bulan Syawal ini ada sebuah amalan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis beliau bersabda, "Man shoma Ramadhana summa atba'ahu sitta min Syawal kana kasiyamid dahri," yang artinya barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah, saudaraku, masih memerintahkan kita untuk melanjutkan puasa walaupun hukumnya tidak wajib alias sunnah, tetapi dijanjikan keutamaan yang besar di dalamnya, yaitu sama dengan puasa setahun penuh pahalanya. Mulai besok 2 Syawal bisa kita mulai untuk berpuasa. Boleh berturut-turut dan boleh tidak berturut-turut selagi masih di bulan Syawal. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, bukakanlah rizki dari pintu-pintu bumi dan langit. Lapangkanlah dan berkahkanlah rizki keluarga besar kami dan ayah ibu kami. Ya Allah, bukakanlah pintu kesehatan kepadanya dan kesehatan bagi kami semua. Ya Allah, bukakanlah pintu kebahagiaan bagi kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bukakanlah pintu kemudahan dan kelancaran serta kesuksesan bagi kami. Ya Allah, bukakanlah pintu kesolehan bagi kami dan bagi keluarga kami. Ya Allah, bukakanlah pintu maafmu dan maghfirahmu bagi kami dan bagi keluarga kami atas semua dosa dan kesalahan-kesalahan kami. Ya Allah, ya Rabb, bukakanlah pintu surgamu seluas-luasnya untuk kami. Ya Allah, ya Allah, mudahkanlah kami dalam memahami tentang ilmu-Mu dan mudahkanlah rizki kehidupan kami yang baik dan banyak. Ya Allah, ya Tuhan kami, lunaskanlah hutang piutang kami, mudahkanlah segala urusan kami, berilah kesembuhan atas penyakit kami, berilah kemenangan kepada saudara muslim kami yang tertindas. Ya Allah, hancurkanlah ya Allah musuh-musuh Islam. Ya Allah, jadikanlah negeri kami negeri yang baik dan negeri yang Engkau ampuni dan Engkau berkahi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah pemimpin kami beserta jajarannya menjadi orang yang bertakwa dan adil. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinaba. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana
wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.